Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalian sudah siap lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, siap dong ya. Sudah berdoa kan? Alhamdulillah sudah. Ya, kita lanjut saja ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Kegiatan tanya jawab dengan narasumber. Narasumber itu seseorang yang akan ditanyakan, yang akan diwawancarai di seseorang ya, untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Ya, ini pengertian dari wawancara. Ingat ya, kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Kemudian tujuan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan informasi. Misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, dan lain-lain. Tujuan ini untuk mencari informasi yang pertama. Terus kemudian yang kedua yaitu bahan opini. Misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Biasanya itu ada di berita-berita ya. Ada suatu hal, kejadian seperti ini, terus orang lain ditanyain, bagaimana menurut Bapak atas terjadinya hal seperti ini gitu. Tanyain tuh pendapatnya bagaimana, opininya bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga itu bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Kemudian yang keempat itu bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Ya, itu ditanya-tanya tuh untuk lebih rincinya, lebih jelasnya. Ini adalah tujuan wawancara. Seseorang yang ditanya dalam wawancara disebut narasumber. Orang yang biasanya melakukan wawancara adalah wartawan. Wartawan itu suka meliput berita, mencari-cari siapa narasumber yang akan diwawancarai. Itu wawancara ya. Wartawan suka tugasnya itu orang yang melakukan wawancara. Jadi biasanya dia terjun ke lapangan mencari suatu hal untuk diwawancarai. Kemudian tahap-tahap wawancara, yaitu yang pertama menentukan topik wawancara. Kita tentukan dulu nih mau membahas tentang apa. Kemudian menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Misalkan mau wawancara
tentang kesehatan, maka bisa wawancara dengan Menteri Kesehatan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Kita cari tahu nih identitas Menteri Kesehatan itu apa, bagaimana. Nah, kemudian yaitu menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Nah, kita hubungi nih, bisa lewat ini ya, WA atau nelpon secara langsung, menanyakan untuk tempat dan waktu wawancara. Pertama, apakah orang tersebut bersedia untuk diwawancarai? Nah, jika bersedia, sekalian tanyakan di mana tempat dan kapan waktu untuk wawancaranya. Gitu. Ketika sudah ditentukan, kan ini antara dua belah pihak ya, tidak bisa kita saja yang minta harus hari ini. Nah, kalau ternyata narasumber tidak bisa, jadi kita benar-benar misalkan sebagai wartawan itu harus menyesuaikan, dan sampai kedatangan wartawan itu mengganggu narasumber. Kemudian yang kelima itu membuat pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang berkaitan dengan topik wawancara. Nah, disusun dulu tuh pertanyaannya, apa aja yang mau ditanyakan. Kemudian mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Biasanya ketika wawancara itu menggunakan alat perekam, jadi direkam nih percakapannya. Nah, setelah itu atau bisa langsung dicatat di buku catatan ya, poin-poin pentingnya bisa. Itu terserah bagaimana lebih enaknya wartawan. Seperti itu. Paham ya? Ada 6 tahapan tadi: menentukan topik, menentukan narasumber, mengetahui identitas narasumber secara umum, kemudian menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai, membuat pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang berkaitan dengan topik wawancara. Ya, jangan keluar dari topik. Kemudian mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Kemudian beberapa kata tanya yang dapat kamu gunakan untuk membuat pertanyaan. Nah, yang pertama ini kata tanya apa, digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. 5. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. 6. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang ketujuh terakhir yaitu kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Nah, ingat-ingat ya, paling ya ada 7 kata tanya yang bisa digunakan dalam wawancara. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara, itu etika atau sopan santun, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita sudah membuat perjanjian nih, maka datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Kalau bisa lebih awal ya, supaya narasumber tidak menunggu kita ya, tetapi kita yang menunggu narasumber. Yang kedua yaitu bersikap sopan santun, wajar dan ramah. Yang kedua ya, kemudian yang ketiga, dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Ya, untuk membuka pertanyaan tuh, pertanyaan yang ringan dan sederhana.
Kemudian yang keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Jadi jangan bertele-tele, muter-muter kemana-mana. Tidak ya, maka dari itu sebelumnya kan sudah tuh disusun pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu harus jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Kemudian hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang keenam, mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Yang ketujuh, jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Dan yang kedelapan, selesai wawancara ucapkan terima kasih. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara. Kemudian contoh wawancara sederhana. Ini ada contoh. Narasumbernya yaitu petani. Nah, topiknya yaitu meningkatkan mutu hasil panen. Nah, daftar pertanyaannya di sini. Bagaimanakah hasil panen padi tahun ini, Pak? Kemudian, apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan lagi? Nah, yang ketiga, bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen Bapak? Kemudian, berapa kali Bapak memberikan pupuk pada tanaman padi, Pak? Ya, berapa kali Bapak memberikan pupuk pada tanaman padi Bapak? Dalam 1 tahun, berapa kali panen yang Bapak lakukan? Yang kemudian, yang terakhir, kami sudah merasa cukup atas informasi yang Bapak berikan. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga panen Bapak sangat memuaskan. Amin. Nah, ini daftar pertanyaannya yang akan ditanyakan. Kemudian ini ada contoh wawancaranya. Siswa, bagaimanakah hasil panen padi tahun ini, Pak? Nah, petaninya, hasil panen tahun ini cukup baik. Kemudian siswa, apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan lagi? Petani, bisa, hasil panen bisa ditingkatkan lagi. Siswa, bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen Bapak? Kemudian petani, untuk meningkatkan hasil panen dapat dilakukan dengan cara pemberian pupuk yang berkualitas, memberantas hama, serta pengairan yang cukup. Siswa, berapa kali Bapak memberikan pupuk pada tanaman padi Bapak? Petani, kalau padi sudah mendapatkan air yang cukup, maka pemberian pupuk dapat dilakukan 2 kali sekali panen. Siswa, dalam 1 tahun, berapa kali panen yang Bapak lakukan? Petani, dalam 1 tahun, panen dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Siswa, kami sudah merasa cukup atas informasi yang Bapak berikan. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga panen Bapak sangat memuaskan. Petani, iya sama-sama, semoga informasi yang dapat saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, begitulah contoh wawancara antara siswa dan seorang petani. Nah, tugas untuk kalian buat 3 pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada seorang polisi. Ya, tugas kalian buat 3 pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada seorang polisi. Topiknya kalian tentukan sendiri. Jika sudah, difoto ya, kirim ke WA Bu Guru.
Ya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.